Halo Bapak Ibu, para pejabat fungsional analis pengembangan kompetensi, selamat datang di video pembelajaran tentang jejaring dan advokasi jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi ASN. Dalam video ini, kita akan membahas pentingnya jejaring dan advokasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Anda secara efektif. Sebagai seorang analis pengembangan kompetensi, peran Anda sangat krusial dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur. Namun demikian, tanpa jejaring dan advokasi yang kuat, dampak dan peran Anda mungkin saja terbatas. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama konsep jejaring dan advokasi dalam konteks pengembangan kompetensi. Apa itu jejaring? Jejaring adalah upaya membangun dan memelihara hubungan profesional yang saling menguntungkan dengan individu dan kelompok yang relevan di dalam dan di luar organisasi. Manfaat jejaring termasuk akses ke informasi, dukungan profesional, dan peluang pengembangan karir. Selanjutnya, apa manfaat jejaring? Jejaring membantu Anda untuk mendapatkan informasi terbaru, praktek terbaik atau best practices, dan dukungan dalam bentuk lainnya dari para profesional. Bagaimana langkah untuk membangun jejaring? Berikut adalah langkah-langkah membangun jejaring. Yang pertama, tentukan pihak yang akan kita bangun jejaring dengannya. Kemudian yang kedua, inisiasi dan bangun hubungan. Selanjutnya yang ketiga, jaga komunikasi dan interaksi. Kemudian, keempat, berikan kontribusi dan nilai tambah. Apa itu advokasi? Advokasi adalah upaya aktif dan terencana untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Anda. Advokasi yang efektif dapat memastikan bahwa pengembangan kompetensi menjadi prioritas dan mendapatkan dukungan dari pengambil keputusan. Selain itu, juga dapat meningkatkan pengakuan terhadap peran dan kontribusi Anda, serta membuka peluang untuk pengembangan profesional Anda. Bagaimana langkah untuk melakukan advokasi? Berikut adalah langkah-langkah melakukan advokasi. Yang pertama, identifikasi isu dan tujuan advokasi. Kemudian, yang kedua, kumpulkan data dan bukti. Selanjutnya, susun pesan, argumen yang kuat, dan strategi komunikasi yang tepat. Selanjutnya, libatkan pemangku kepentingan, serta lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Berikut adalah sebuah ilustrasi bagaimana jejaring dan advokasi dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan tugas seorang analis pengembangan kompetensi. Pak Anton adalah seorang analis pengembangan kompetensi di sebuah instansi pemerintah. Dia melihat bahwa program pengembangan kompetensi di instansinya kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai. Banyak pelatihan yang diselenggarakan tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab pegawai, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pak Anton menyadari pentingnya jejaring untuk mendapatkan informasi dan dukungan sumber daya. Pak Anton mulai aktif menghadiri seminar dan workshop terkait dengan pengembangan kompetensi. Di sana, dia bertemu dengan analis pengembangan kompetensi dari instansi lain dan mulai berbagi pengalaman. Pak Anton juga bergabung dengan komunitas online, asosiasi profesinya, di mana ia berdiskusi dan belajar dari banyak praktek terbaik yang tersedia di dalam jejaringnya. Melalui jejaringnya, Pak Anton mengetahui tentang tren terbaru dalam pengembangan kompetensi, seperti penggunaan teknologi pembelajaran dan pendekatan berbasis kompetensi. Dia juga mendapatkan informasi tentang program-program pelatihan yang relevan dan berkualitas. Berbekal informasi dan dukungan dari jejaringnya, Pak Anton mulai melakukan advokasi untuk perubahan program pengembangan kompetensi di instansinya. Dia mengumpulkan data tentang kebutuhan pelatihan pegawai, menganalisis efektivitas program yang sedang berjalan, dan menyusun proposal perbaikan program. Pak Anton menyampaikan proposalnya kepada pimpinan instansi dan melakukan presentasi yang persuasif. Ia juga melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perwakilan pegawai dan unit kerja terkait. Pak Anton menjelaskan pentingnya pengembangan kompetensi yang relevan dan berkualitas untuk meningkatkan kinerja pegawai dan mencapai tujuan organisasi. Setelah melalui proses advokasi, usulan Pak Anton diterima dengan baik oleh pimpinan instansi. Pimpinan instansi memberikan arahan untuk merevisi secara menyeluruh terkait program pengembangan kompetensi di instansinya dan menerapkan konsep baru yang ditawarkan oleh Pak Anton. Pelatihan-pelatihan yang tidak relevan dihapus dan digantikan dengan pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pegawai. Pendekatan berbasis kompetensi diterapkan sehingga pelatihan lebih terarah dan efektif, dan juga telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak positif dari perubahan program ini segera terlihat. Pegawai menjadi lebih termotivasi dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.
Kinerja instansi pun meningkat secara signifikan. Apa saja tips dalam membangun jejaring? Berikut adalah beberapa tips yang dapat digunakan dalam membangun jejaring. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik dan tunjukkan minat kepada orang lain. Yang kedua, berikan bantuan dan dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. 3. Gunakan media sosial secara profesional untuk terhubung dengan orang lain. Kemudian yang keempat, ikuti aktivitas di komunitas profesional, baik online maupun offline, dan jangan ragu untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, apa saja tips dalam melakukan advokasi? Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda gunakan dalam melakukan advokasi. Yang pertama, pahami isu secara mendalam dan siapkan data yang relevan. Kemudian yang kedua, bangun koalisi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Yang ketiga, komunikasikan pesan Anda dengan jelas, singkat, berbasis data, dan persuasif. Dan yang keempat, gunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jejaring dan advokasi adalah hal yang strategis bagi pemangku jabatan analis pengembangan kompetensi. Dengan jejaring yang kuat dan kemampuan advokasi yang mumpuni, Anda dapat memberikan peran lebih dalam mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur di organisasi Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama tingkatkan kompetensi ASN Indonesia melalui penguatan jejaring dan advokasi yang efektif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam kompeten bagi pejuang kompetensi.